Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam buat Bapak Baharudin dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 membahas materi 12 yaitu tentang etika bisnis, akuntan publik, tanggung jawab sosial kantor akuntan, krisis dalam profesi akuntan. Di sini kami bertiga, saya sendiri Remson Manalu dan ada Romianti, ada juga Flora. Oke, langsung saja saya bahas untuk yang pertama tentang etika dalam kantor akuntan publik. Etika bisnis sendiri itu merupakan suatu cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra, baik itu pemegang saham juga serta masyarakat. Dalam menjalankan profesi seseorang akuntan di Indonesia diatur oleh suatu kode etik profesi dengan namanya Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia yang merupakan tatanan etika dan prinsip moral yang memberikan pedoman kepada akuntan. Selain itu juga dengan kode etik akuntan juga merupakan alat atau sarana untuk klien sebagai laporan keuangan atau masyarakat pada umumnya tentang kualitas dan jasa mutu yang diberikannya melalui serangkaian pertimbangan etika sebagaimana yang diatur dalam kode etik profesi. Prinsip etika akuntan atau kode etik akuntan itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, tanggung jawab profesi, yaitu dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Yang kedua, kepentingan publik. Kepentingan utama profesi akuntan adalah yaitu untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa akuntan dilakukan dengan tingkat profesi prestasi yang tinggi sesuai dengan persyaratan etika yang diperlakukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut. Yang ketiga, integritas, yaitu auditor dituntut harus memiliki sikap yang jujur, bijaksana, serta tanggung jawab yang tinggi atas pekerjaannya. Yang keempat, objektivitas, yaitu auditor diharuskan untuk tidak berpihak kepada siapapun dalam melaksanakan tugasnya ataupun mengumpulkan data informasi yang sedang dikumpulkan. Yang kelima, kerahasiaannya. Seorang auditor diharuskan menjaga sebaik mungkin data atau informasi yang didapatkan dalam melaksanakan tugasnya. Yang keenam, kompetensi. Auditor dituntut untuk memiliki pengetahuan, pengalaman, keahlian, serta keterampilan yang baik dalam melaksanakan tugasnya. Untuk tanggung jawab sosial kantor akuntan publik sebagai entitas bisnis bukanlah pemberian sumbangan atau pemberian layanan loyalitas. Tanggung jawab sosial kantor akuntan publik meliputi ciri utama dari profesi akuntan publik, terutama sikap altruisme, yaitu yang mengutamakan kepentingan publik dan juga memperhatikan sesama akuntan publik dibanding manajer laba. Seperti yang dikatakan Milton, memaparkan tanggung jawab bisnis yang utama adalah menggunakan sumber daya dan mendesain tindakan untuk meningkatkan laba sepanjang tetap mengikuti atau mematuhi aturan permainan. Hal ini dapat dikatakan juga bisnis tidak seharusnya diwarnai oleh penipuan dan kecurangan. Pada struktur utilitarian, melakukan aktivitas untuk memenuhi kepentingan sendiri diperbolehkan. Untuk memenuhi kepentingan sendiri, setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda dan terkadang saling berbenturan satu dengan yang lainnya. Dan menurut Smith, manajer kepentingan pribadi diperbolehkan sepanjang tidak melanggar hukum dan keadilan atau kebenaran. Bisnis harus diciptakan
dan diorganisasikan dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat. Itu saja yang bisa saya sharing kepada teman-teman. Untuk selanjutnya dilanjutkan Romianti. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Romianti 19. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang krisis dalam profesi akuntansi. Krisis dalam profesi akuntan publik di Indonesia diperkirakan akan terjadi dalam 10 tahun ke depan. Disebabkan karena semakin minimumnya SDM akibat kurangnya minat generasi muda terhadap profesi tersebut. Berdasarkan data Ikatan Akuntan Publik, sedikitnya 75% akuntan publik yang berpraktek di Indonesia berusia di atas 55 tahun. Kondisi ini tentunya akan mengancam eksistensi profesi akuntan publik di tanah air karena tidak ada generasi kepada kaum muda. Padahal, seiring dengan semakin berkembangnya pertumbuhan industri Indonesia, jasa akuntan semakin dibutuhkan. Apabila keadaan ini tidak bisa diatasi, maka diperkirakan dalam 10 tahun ke depan, profesi akuntan terancam mati. Padahal semakin ke depan profesi ini akan sangat menjanjikan karena pesatnya pertumbuhan industri. Pelaksanaan ekonomi di negeri ini ditunjang fungsi akuntan publik, oleh karena itu pemerintah mendesak RUU Akuntan Publik guna segera disahkan DPR. Melalui RUU Akuntan Publik ini, negara ingin mengatur peran dan bagaimana akuntan publik bekerja. Pasalnya, saat ini terjadi ketimpangan dalam dunia akuntan publik. Dari 16.000 perusahaan yang selalu diaudit setiap tahun, 70% harus diaudit oleh 4 akuntan publik. Sisanya lebih dari 400 akuntan publik dari 600 orang akuntan bekerja. Undang-undang itu juga mengatur bagaimana profesi akuntan itu bisa mendapatkan perhatian dan pembinaan, mulai dari izin, menentukan standar akuntan, juga mengawasi kode etik. Izin akuntan publik tetap dari pemerintah, dan kemudian nantinya akan ada sebuah komite yang dibentuk yang terdiri dari perwakilan pemerintah, asosiasi, dan emitmen yang akan mengawasi dan membina dalam pelaksanaan pekerjaan akuntan publik. Dengan undang-undang ini juga diharapkan setiap akuntan publik bisa bekerja secara profesional. Kedepannya pemerintahan keuangan dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pajak mempercayakan audit laporan keuangan perusahaan itu kepada akuntan publik. Jadi nantinya bagi setiap pajak yang laporan keuangannya sudah diaudit oleh akuntan publik dan statusnya baik, maka laporan keuangan itu tidak akan diperiksa lagi oleh Ditjen Pajak karena akuntan publik dipercaya mampu dan dapat memberikan laporan yang benar, sehingga dengan demikian Ditjen Pajak hanya tinggal berfokus pada perusahaan yang memang bermasalah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang regulasi dalam rangka penegakan etika kantor akuntan publik. Ikatan Akuntan Indonesia sebagai satu-satunya organisasi profesi akuntan di Indonesia telah berupaya untuk melakukan penegakan etika profesi bagi akuntan publik. Untuk mewujudkan perilaku profesionalnya, maka IAI menetapkan Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Kode etik tersebut dibuat untuk menentukan standar perilaku bagi para akuntan, terutama akuntan publik. Kode etik IAI terdiri dari prinsip etika, terdiri 8 prinsip etika profesi yang merupakan landasan perilaku etika profesional, memberikan kerangka dasar bagi aturan etika dan mengatur pelaksanaan pemberi jasa profesional oleh anggota yang meliputi tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Aturan etika kompartemen akuntan publik terdiri dari independen, integritas, dan objektivitas, standar umum dan prinsip akuntansi, tanggung jawab kepada klien, tanggung jawab kepada rekan seprofesi, serta tanggung jawab dan praktis lain. Interpretasi aturan etika merupakan panduan dan menerapkan etika tanpa dimasukkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.
Di Indonesia, penegakan kode etik dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya 6 unit organisasi, yaitu Kantor Akuntan Publik, Unit Peer Review, Kompartemen Akuntan Publik IAI, Badan Pengawas Profesi Kompartemen Akuntan Publik IAI, dan Dewan Pertimbangan Profesi IAI, Departemen Keuangan RI, dan BKP. Selain keenam unit organisasi tadi, pengawasan terhadap kode etik diharapkan dapat dilakukan sendiri oleh para anggota dan pimpinan KAP. Kasus yang sering terjadi dan menjadi berita biasanya yang menyangkut akuntan publik. Kasus tersebut bagi masyarakat sering dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Padahal seringkali kasus tersebut sebenarnya merupakan pelanggaran standar audit atau pelanggaran terhadap SAK. Terlepas dari hal tersebut di atas, untuk dapat melakukan penegakan terhadap kode etik ada beberapa hal yang harus dilakukan dan sepertinya masih sejalan dengan salah satu kebijakan umum pengurus IAI periode 1990 sampai dengan 1994, yaitu 1. Penyempurnaan kode etik yang ada, penerbitan interpretasi atas kode etik yang ada baik sebagai tanggapan atas kasus pengaduan maupun keluhan dari rekan akuntan atau masyarakat umum. Hal ini sudah dilakukan mulai dari seminar pemutakhiran kode etik IAI Hotel Daichi 15 Juni 1994 di Jakarta dan Kongres ke-7 di Bandung, dan masih terus dan sedang dilakukan oleh pengurus Komite Kode Etik saat ini. Yang kedua, proses peradilan baik oleh Badan Pengawas Profesi maupun Dewan Pertimbangan Profesi dan tindak lanjutannya atau peringatan tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian sebagai anggota IAI. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya, yaitu Flora. Halo, saya Flora. Saya akan menjelaskan tentang peer review. Peer review proses regulasi oleh sebuah profesi atau proses evaluasi yang melibatkan individu-individu yang berkualitas dalam bidang yang relevan. Suatu proses pemeriksaan atau penelitian suatu karya atau ide pengarang ilmiah oleh pakar lain di suatu bidang tertentu. Tujuan peer review mempertahankan standar, meningkatkan kinerja, memberikan kredibilitas. Dalam dunia akademis digunakan untuk menentukan kesesuaian sebuah makalah akademis untuk publikasi, memilih dan menyaring manuskrip yang dikirim, serta dilakukan oleh badan pemberi dana untuk memutuskan pemberian dana bantuan, membuat pengarang memenuhi standar disiplin ilmu yang mereka kuasai dan standar keilmuan pada umumnya. Tingkat pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis yaitu utilitarian approval. Setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Individual rights approach. Setiap orang dalam tindakan dan kelakuan memiliki hak dasar yang harus dihormati. Justice approach. Para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan ataupun secara kelompok. Ada kasus yang namanya kasus KPMG, Sidarta dan Harsono yang diduga menyuap pajak. September tahun 2001, KPMG, Sidarta dan Harsono terbukti menyogok aparat pajak di Indonesia sebesar 75.000 US dollar. Sebagai siasat diterbitkan faktur palsu untuk biaya jasa profesional KPMG yang harus dibayar kliennya PT Eastman Christensen, anak perusahaan Baker Hughes
yang tercatat di Bursa New York. Berkat aksi sogok ini, kewajiban pajak Eastman susut drastis dari semula 83,2 juta US dollar menjadi hanya 270.000 US dollar. Namun penasehat anti suap Becker rupanya was-was dengan pola anak perusahaannya. Maka ketimbang menanggung risiko lebih besar, Becker melaporkan secara sukarela kasus ini dan memecat eksekutifnya. Badan Pengawas Pasar Modal Amerika Serikat Security and Exchange Commission menjeratnya dengan Foreign Corrupt Practice Act, undang-undang anti korupsi buat perusahaan Amerika di luar negeri. Akibatnya, hampir saja Becker dan KPMG terseret ke pengadilan distrik Texas. Namun karena Becker mohon ampun, kasus ini akhirnya diselesaikan di luar pengadilan. KPMG pun terselamatkan. Sekian materi yang kami sampaikan dari kelompok kami. Terima kasih.